Sedang serang. Keras juga di Keras sini, juga Pak. di sini, Pak. Oke, makanya kalau jadi hamba Tuhan harus sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh loh bertobatnya ya. Supaya kita tidak diserang. Iya, oke. Kekebalan tubuh. Ya, di berbagai negara Asia, khususnya di Indonesia, praktik untuk mendapatkan kekebalan tubuh ini juga banyak upaya usaha yang dilakukan. Misalkan dengan berpuasa, bersemedi, tujuannya meningkatkan tenaga dalam agar tidak mampan tusukan antaman dari senjata tajam. Ya, dan lagi-lagi ini juga sangat masif di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia. Ya, hampir setiap laki-laki harus belajar atau memiliki ilmu bela diri untuk diadu di arena pertandingan antar desa. Biasanya itu juga apa? Memakai tenaga dalam kan gitu Bapak Ibu. Wah, ntar lagi kita akan 17-an kan? Biasanya ada berbagai pertandingan. Kadang-kadang masih ada juga oknum-oknum tertentu melibatkan kuasa kegelapan Bapak Ibu. Ya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan terhadap lawan-lawannya, pesaingnya. Ya, biasanya mereka bisa memakai mantra-mantra, berpuasa atau bersemedi. Itu aja tadi. Ya, supaya kuasa kegelapan, supaya kuasa iblis bisa maksimal bekerja, menopang dan menolong dia. Tetapi dia tidak berpikir jangka panjang. Itu masalahnya Bapak Ibu. Ya, bahkan mereka ada yang tidak mampan ya ditusuk atau dibacok oleh senjata tajam. Ya, nggak mampan loh Bapak Ibu. Ya, bahkan berjalan di atas bara api. Ya, juga mereka tidak terbakar. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, hal-hal yang begini sebenarnya sangat subur di tengah-tengah negara kita ini. Dan pelakunya orang Kristen juga ada, baik dukunnya, baik yang mempergunakan jasanya, juga orang Kristen, banyak Bapak Ibu. Nah, maka untuk itulah sebenarnya di dalam Yesaya pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, ya, boleh Pak Edward bacakan dulu buat kita Pak. Yesaya, Yesaya 3 ayat 18 sampai 20. Oke, kalau Pak Edward bisa atau Bapak Ibu yang lain yang sudah menemukan boleh dibaca Bapak Ibu. Yesaya 3 ayat 18 sampai 20. Yesaya 3 Yesaya 3 ayat 18 ayat sampai dengan 18 sampai 20. dengan 20. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pada waktu itu Pada Tuhan waktu itu akan Tuhan akan menjauhkan segala menjauhkan segala perhiasan mereka, perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan jamang-jamang dan bulan-bulanan, bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto, ponto-ponto, dan dan kerudung-kerudung, kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, perhiasan kepala, gelang-gelang rantai gelang-gelang kaki, rantai kaki, tali-tali pinggang, tali-tali pinggang, tempat-tempat tempat-tempat wewangian, pewangian, dan dan jimat-jimat. jimat-jimat. Oke, baik. Makasih. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Nih, ya. Semua ya bentuk-bentuk daripada kekebalan tubuh tadi jelas ya. Ada berupa perhiasan, gelang-gelang di kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan, telinga ya, anting, ponto-ponto dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat pewangian dan jimat-jimat. Jelas itu Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan bilang kita harus jauh dari semua hal. Tahun 2000, 1993, saya juga diberangkatkan oleh orang tua ke kota Jakarta, Bapak Ibu. Juga dibekali bukan hanya dengan doa, nasihat, tapi juga dengan jimat tahun 93. Waktu itu Bapak saya bilang begini, Jakarta itu kan keras, gitu ya. Bahkan di Jakarta itu banyak orang jahat, kira-kira begitu. Maka untuk menjaga kamu dari segala tindak tanduk kejahatan dari orang-orang jahat itu, kamu perlu bekal.
berupa jimat Bapak Ibu. Saya dikasih. Bentuknya warna putih, terbuat dari timah ya, besi timah, besi timah. Ada cuma sebesar ini aja, tapi di dalamnya sudah diisi. Iya, oleh dukun lah, oleh datu waktu itu. Jadi saya tinggal terima jadilah, kan gitu ya. Jadi saya hanya bisa lihat bentuk luarnya terbuat dari timah, ya. Lalu dibalut dengan kain warna, ada dua, warna merah sama warna hitam. Kenapa ada dua warna ini? Warna merah itu sebenarnya adalah benteng pertahanan. Ya, warna hitam itu menyerang. Begitu Bapak Ibu. Nah, ada pantangannya. Dua, satu. Kalau ada orang meninggal, saya nggak boleh dekat-dekat. Jadi begini, kalau ada ambulans, Bapak Ibu ya, saya lagi berpapasan dengan ambulans, nggak boleh. Karena kalau itu terjadi, maka jimat tadi tidak lagi berkuasa. Yang kedua, saya tidak boleh melewati tali jemuran pakaian. Tahu Bapak Ibu ya? Itu, dua, dua itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya ambil keputusan bertobat, sebelum dulu deh. Itu posisi saya belum bertobat, belum lahir baru. Lalu saya bawa lah itu ke kota Jakarta tahun 93. Tapi tahukah Bapak Ibu, walaupun ada barang haram itu di kantong saya, di dompet saya justru yang tidak berani menatap orang. Lucu kan? Sayanya yang tidak berani menatap orang. Sayanya yang tidak berani berkomunikasi dengan orang. Tidak berani saya. Terbalik kan? Maka waktu saya sudah bertobat di rumah Yesus, beberapa bulan kemudian, keputusan yang pertama saya buang, saya jauhkan, saya bakar, saya kubur dalam-dalam adalah barang haram. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan kita itu tidak boleh hanya sekedar di dalam hati dan pikiran. Yakobus katakan pertobatan kita juga harus sampai mempengaruhi tindak tanduk kita. Termasuk saya katakan tadi, saya buang itu barang-barang haram. Masih ada juga sebagian orang Kristen. Udah bertobat sih iya. Lahir baru sih iya. Tapi masih menyimpan yang kayak gitu-gituan. Maka orang ini tidak akan pernah bertumbuh dan dewasa secara rohani. Tidak akan pernah. Maka untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membuat retreat, ya, itu saya selalu tantang. Bukan hanya retreat, kalau kebaktian lah, KKR, selalu saya tantang itu. Ya, ayo, keluarkan semua isi dompetnya, bukan hepengnya maksud saya. Ya, barang-barang haram, pegangan-pegangan, apa yang pernah dititipkan oleh orang tuamu dari kampung, bawa ke sini. Taruh di depan saya. Ya, saya suruh mereka harus membuang itu, dan kita bakar sama-sama, dan tidak boleh dicari lagi. Saya kira ini perlu kita lakukan kepada jemaat, Bapak Ibu. Supaya pertumbuhan rohani mereka itu clear dan clean dari hal-hal yang mengganggunya gitu loh Bapak. Ya. Nah, kalau di negara-negara barat seringkali juga kita melihat adegan sihir yang sering dipertontonkan. Ya, contohnya misalkan sulap ya, tapi tidak semua sulap tentunya. Ada beberapa permainan sulap yang dilakukan oleh saudara kita orang barat itu memang memakai kekuatan okultisme, kekuatan gaib atau kuasa gelap. Contohnya misalkan orang yang dipenggal kepalanya sampai terpisah. Kemudian disambung lagi tanpa cacat atau tanpa cedera. Ini kan membuat penonton terheran-heran alias takjub. Dan tanpa disadari, mengimani, mempercayai, wah, berarti setan itu keren juga ya. Nah, untuk hal yang seperti ini pun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harus juga kita bisa menjauhkan diri dan menolong orang-orang kita layani supaya clear dan clean dari hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau nggak sehat pertumbuhan rohani mereka, kalau mereka masih bermain-main di ranah yang satu ini.
Makanya dikatakan dalam Imamat pasal 19 ayat 28, janganlah kamu mengoresi tubuhmu. Mengoresi loh Bapak Ibu. Karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini seringkali misalkan dalam bentuk orang menato badannya Bapak Ibu. Entah dengan gambar singa lah, ular lah, macam-macam kan. Dikatakan, janganlah kamu mengoresi tubuhmu, Imamat 19 ayat 28, karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulit. Lalu ada pertanyaan begini, Pak Tony boleh dong ya, kalau gambar Yesus atau Bunda Maria yang saya tato di badan saya. Saya bilang, nggak boleh juga, itu adalah penistaan. Penghinaan terhadap Yesus dan Bunda Maria itu. Loh, orang saya memakai gambar Yesus, Bunda Maria kan mau menunjukkan kepada halayak banyak bahwa aku itu pengikut Yesus. Saya bilang kau pengikut setan kau saya bilang. Kalau mau menunjukkan engkau pengikut Yesus, bertobat terima Yesus, jaga tubuhmu. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Bukan menato, mengukir dengan gambar Yesus, salib Yesus, Bunda Maria. Bukan. Lihat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Bertobat tidak benar. Terima Yesus secara pribadi. Jaga kekudusan dan kesucian dalam tubuhmu. Artinya apa? Nggak perlu pakai tato-tato gambar Yesus atau salib Yesus atau Bunda Maria. Nggak perlu. Dan Yesus tidak butuh ditato di dadamu atau di punggungmu. Selalu saya bilang gitu. Pertobatanmu, pembaharuanmu yang penting. Nah, tolong Bapak Ibu ini jelaskan ini kepada jemaat ya. Karena jemaat kita juga masih banyak memakai gaya-gaya kayak ginian. Bentuk mengendalikan pikiran orang lain. Ya, memakai kuasa kegelapan atau okultisme kuasa iblis dengan mengendalikan pikiran orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memakai ilmu pelet. Atau juga ada istilah lain yaitu pengasihan, sihir atau hipnotis. Sehingga pikiran dan kesadaran seseorang yang dikendalikan oleh iblis atau jimat-jimat itu diberikan mantra-mantra khusus ya oleh sang dukun. Praktik okultisme ini biasanya dilakukan terhadap suami istri. Contohnya apa? Untuk menaklukkan suami. Kalau istri-istri mau menaklukkan suami nggak begitu caranya. Tapi jadilah menjadi teladan kan. Hai istri-istri, layanilah suami dengan baik. Itu caranya kalau mau menarik perhatian suami kan. Bukan, iya, meminta kekuatan penaklukan dengan memakai jimat-jimat atau pelet dari dukun. Bukan. Sebaliknya kalau suami-suami mengharapkan pelayanan yang terbaik, perhatian yang baik dari istrinya, mau usah pergi ke dukun lah. Alkitab katakan, hai suami-suami kasihilah istrimu. Dan di sisi lain, istri-istri juga diingatkan, hai istri-istri taatilah suamimu. Kasihi, taati harus berjalan bersama-sama. Bagaikan mata uang. Tidak bisa laki-laki katakan, Liu, istriku tunduk dulu dong, baru aku kasih. Nggak begitu, nggak ada ayat itu. Istri juga nggak bisa katakan, kasihi dulu, baru saya siapkan makan, minummu, pakaianmu. Nggak ada itu dalam kita. Yang ada adalah suami kasih istri-istri dan istri-istri taati suaminya. Dua-duanya sama-sama berjalan. Jadi nggak usah pakai kuasa kegelapan untuk itu. Nggak usah. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, hal-hal ini sering dipakai dalam keluarga. Bahkan sering juga dipakai antara sekretaris dengan atasannya. Supaya apa? Bosnya tidak mengganti posisinya. Atau juga supaya apa? Gajinya dinaikkan. Bahkan ada banyak juga pakai kekuatan-kekuatan yang begini untuk apa? Tujuan seks loh Bapak Ibu. Banyak. Apalagi kalau di dunia pemerintahan loh Bapak Ibu.
Yang setiap saat bisa diganti kan? Ini subur kok. Orang memakai hal-hal yang begini. Pengendalian pikiran yang lain bisa juga dalam bentuk telepati atau telekinesis. Ya, dalam telepati dua orang sanggup melakukan komunikasi jarak jauh, tempat, alat, karena mereka sama-sama memakai kuasa iblis dan menguasai dan menyatukan pikiran. Ya, sedangkan telekinesis kemampuan seseorang mengatur dan mengendalikan gerakan benda mati. Berarti ini pakai benda mati. Seperti apa? Mengatur jatuhnya dadu. Jadi kalau orang menjudi kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Supaya dia selalu menang. Kan gitu. Maka dipakailah ini. Ilmu telekinesis ini. Ya, ya baik dalam permainan kartu dan perjudian-perjudian yang lain. Mengangkat benda tanpa menyentuh dan membengkokkan logam. Nah ini dia. Ini sering dipakai. Ya. Nah, secara prakteknya sebenarnya mengendalikan pikiran orang lain itu tujuannya untuk melakukan tindakan kejahatan. Ya. Contoh gendam yang banyak terjadi di tempat umum. Hipnotis tempat umum tuh. Ya. Ketika seseorang dihipnotis, ya, maka tanpa disadari, ya, orang ini sebenarnya sedang dirasuki oleh roh jahat sehingga hati pikiran orang itu dikendalikan oleh orang yang sedang ya mengendalikan pikiran orang itu. Sehingga tanpa sadar orang itu bisa secara pasrah menyerahkan apa isi dompetnya, handphonenya, bahkan apa nomor PIN ATM-nya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan orang Kristen juga banyak mengalami itu loh Bapak. Dan baru dia sadar setelah orang itu pergi jauh. Bahwa rupanya dompetnya, handphonenya, termasuk juga apa? Kartu ATM-nya sudah raib. Ada beberapa orang konsultasi ke saya masalah persoalan ini karena dia mengalaminya. Pak, Tony kok bisa ya Pak ya? Para saya rajin berdoa Pak. Ah, ini Bapak Ibu ketua majelis pula. Begitu. Di mall hilang uangnya ratusan juta dengan seluruh isi dompetnya dan juga handphone. Nurut yang ambil uangnya dari ATM orang ini. Jadi bukan orang yang ya mengendam dia bukan. Or bukan orang yang membela dia bukan. Orang itu dengan kesadaran sendiri. Tapi dia diperintah. Ya, ambil uangmu, ambil semuanya, semuanya. Bahkan bukan hanya dari dari satu rekening bank yang diambil uang, dari 5 rekening bank di luar kesadaran dia ambil semuanya, diserahkan kepada orang itu baik-baik. Terjadi loh Bapak Ibu. Lalu saya ditanya, kok bisa ya Pak Tun? Iya, mungkin saja Bapak atau Ibu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Yang kedua, bisa saja Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, saya nggak usah sebut nama ya. Bagi sebagian saudara sini pasti ada yang kenal. Kasusnya begitu. Ini salesman. Jadi salesman ini rupanya pakai kuasa ya okultisme dengan mengendalikan pikiran konsumen. Tiba-tiba si Pak Pendeta ini ya di luar kesadaran dia membeli sebuah barang mahal, harganya Bapak Ibu tahu 50 juta. Dan dia beli barang itu di luar kesadarannya. Dan dia tanda tangan. Nah, dia waktu itu nggak punya uang di bank. Tapi dia pakai apa? Pakai gesek. Artinya apa? Hutang kan itu ke bank kan?
Baru setelah dia di rumah, dia lihat barang itu. Loh, kok bisa barang ini ada di sini? Bagaimana ceritanya? Lalu dia telusuri kartu kreditnya, raib 50 juta. Ini dialami oleh